Biro Perjalanan Haji dan Umroh menjadi pilihan masyarakat untuk memudahkan perjalanan di Tanah Suci. Dalam operasionalnya, Biro Perjalanan Haji dan Umroh harus memenuhi legalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari perizinan, akreditasi, hingga sertifikasi IATA. PT Jaminan Nasional Indonesia atau dikenal sebagai PT JNI hadir sebagai konsultan yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan Biro Perjalanan Umroh dan Haji di Indonesia. Dalam program immersion ini, kami berkesempatan untuk mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapat selama kuliah ke dalam dunia bisnis. Dan dengan latar belakang konsentrasi yang berbeda, kami semua berupaya untuk merumuskan solusi atas masalah yang dihadapi oleh PT Jaminan Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bondra, owner dan direktur dari PT JNI. Awal mula berdirinya perusahaan ini berasal dari pengalaman saya saat bekerja sebagai relationship manager di salah satu bank syariah di Indonesia. Saya banyak berinteraksi dengan nasabah yang bergerak di bidang travel haji dan umroh. Mereka sering membutuhkan bank garansi. Saya melihat nasabah ini kok kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen. Bukan cuma bank garansi, tapi juga urusan izin, akreditasi, dan dokumen-dokumen wajib lainnya. Prosesnya tidak mudah. Bahkan banyak yang stuck karena bingung harus mulai dari mana. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa nggak ada layanan yang bisa membantu mereka secara menyeluruh? Akhirnya, saya mendirikan PT JNI. Saat ini, kami fokus membantu pelaku usaha travel haji dan umroh dengan menyediakan solusi yang lengkap. Mulai dari perizinan, akreditasi, asuransi perjalanan umroh, bank garansi, audit laporan keuangan, hingga sertifikasi IATA. Jadi tahun ini JNI genap berusia 7 tahun. Alhamdulillah kami sudah melewati banyak tantangan selama perjalanan perusahaan ini. Tapi salah satu kendala yang masih saya hadapi sampai sekarang adalah soal pemasaran. Karena semua masih bergantung pada saya. Di satu sisi saya harus aktif menjalin relasi dengan para customer. Ini sangat penting untuk memperluas jaringan pemasaran. Tapi di sisi lain saya juga nggak bisa lepas dari urusan operasional, seperti memastikan semua dokumen yang sedang diproses itu berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Nah, ini yang bikin saya agak kewalahan, dan ini tantangan buat perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bondra, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT JNI. Kelompok kami merekomendasikan beberapa solusi untuk PT JNI. Untuk mengoptimalkan kinerja PT JNI, kami memberikan 2 rekomendasi. Yang pertama, kami menyarankan perusahaan untuk mulai menerapkan standarisasi penilaian bagi karyawan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih objektif dan juga terukur. Nantinya KPI akan disesuaikan dengan job desk dan tanggung jawab dari masing-masing divisi. Yang kedua, adanya penunjukan supervisor yang bertanggung jawab atau mengawasi kegiatan internal perusahaan. Hal ini akan membantu direktur utama untuk dapat lebih fokus membangun relasi dengan pelanggan. Saat ini perusahaan sudah memiliki website, namun perlu dilakukan pembaharuan agar lebih fungsional. Selain itu, aktivitas sosial media perlu ditingkatkan untuk menjangkau interaksi dengan calon pelanggan yang potensial. Untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, kondusif, dan produktif bagi karyawan, PT JNI perlu mengadopsi teori Herzberg. Implikasi dari teori Herzberg untuk case dari PT JNI adalah yang pertama, hygiene first, atau menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kedua, motivation next, atau manajer fokus pada faktor motivator untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja staf. Yang ketiga, a few well-chosen word, atau pengakuan verbal untuk memotivasi karyawan. Pengakuan atas kinerja yang baik dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, direktur bisa lebih fokus untuk menangani kegiatan eksternal perusahaan atau aktivitas sales. Untuk meningkatkan sales perusahaan, JNI perlu menerapkan beberapa teori personal selling. Yang pertama, langkah-langkah untuk efektivitas dalam sales. Yang kedua, mendesain sales force. Dan yang ketiga, memanage sales force. Dalam menjaga loyalitas pelanggannya, JNI perlu meningkatkan intensitas komunikasi. Yang pertama, PT JNI melakukan kunjungan ke kantor pelanggan dan komunikasi secara rutin. Contohnya melalui komunikasi via telepon dan pembuatan grup WhatsApp eksklusif yang bertujuan untuk menyebarkan informasi terbaru mengenai layanan JNI.
Yang kedua, kami juga menyarankan JNI memberikan ucapan dan pemberian bingkisan pada hari-hari penting bagi pelanggan. Hal ini bertujuan memperkuat emotional bond dengan para pemilik travel, sehingga mereka selalu mengingat dan memilih JNI untuk kebutuhan mereka. Setelah kunjungan tim ke kantor kami, rasa-rasanya cukup banyak insight yang saya dapat. Beberapa rekomendasi dari tim mungkin akan saya pertimbangkan untuk keberlanjutan bisnis ke depan. Terima kasih teman-teman Immersion Kelompok 6 MMGM Jakarta. Kami, kelompok 6 RMBA 55, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bondra selaku owner dari PT JNI yang telah bersedia berbagi informasi selama program immersion ini berlangsung.